mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kalian hari ini. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Nah, karena berhubung hari ini kita akan belajar tentang matematika, supaya kalian fokus sama materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu punya ice breaking. Sederhana aja. Jadi kalau misalkan Ibu bilang hai, nanti kalian jawab halo. Kalau Ibu bilang halo, nanti kalian jawab hai. Siap ya? Oke, Ibu mulai. Halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Halo, halo. Halo, halo, hai, halo, sudah kok ya untuk mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Afandi dipimpin berdoa. Sekarang kita mulai belajar kelas hari ini. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan bahas materi baru, yaitu mengenai macam-macam data. Nah, tujuannya apa sih kita belajar tentang macam-macam data? Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat membedakan macam-macam data. Jadi, setelah kalian belajar tentang macam-macam data, diharapkan nantinya kalian bisa membedakan data ini itu masuk ke dalam jenis data apa, data B masuk ke dalam jenis data apa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan macam-macam data. Oke, namun sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, Ibu ingin mengulas sedikit materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, silakan Natasha. Benar banget. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang investigasi statistika. Nah, di dalam investigasi statistika itu terdapat 4 langkah atau tahapan. Ada yang tahu 4 langkah itu apa saja? Ya, silakan. Oke, benar banget. Tepuk tangan dulu untuk Natasha. Jadi anak-anak di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang investigasi statistika. Jadi ada 4 langkah dalam investigasi statistika, yaitu yang pertama formulasi pertanyaan. Jadi kita memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu akan berfungsi. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita data itu nanti akan berguna dalam proses pengumpulan data. Nah, kemudian data yang sudah terkumpul itu kita analisis. Nah, hasil analisis data kemudian kita interpretasikan. Nah, karena kalian sudah mengingat kembali mengenai investigasi statistika, sekarang kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Apa tadi? Macam-macam data. Nah, berdasarkan bentuknya, data itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok jenis data, yaitu ada data kategorik dan juga ada data numerik. Ada yang tahu pengertian dari data kategorik dan numerik itu apa? Ya, silakan Bu Puput. Oke, tepuk tangan dulu untuk Puput anak-anak. Jadi pengertian dari data kategori itu adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Nah, contohnya di sini kita punya himpunan nama provinsi di Indonesia.
Anggotanya ada Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat, dan lain-lain. Kemudian contoh lagi yang kedua, ada himpunan nama negara di seluruh dunia ini. Ada Indonesia, Singapura, Finlandia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada contoh yang ketiga, yaitu himpunan urutan nomor kelas. Mulai dari 71, 72, 73, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi contoh dari data kategorik yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan data yang numerik, Ibu? Untuk data numerik itu adalah data yang selalu berbentuk angka. Misalnya, tinggi badan, panjang nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah gol dalam pertandingan sepak bola, suhu badan, dan lainnya. Dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Jika tidak ada, Ibu punya pertanyaan. Nah, untuk data numerik kita perhatikan, di sini kan pengertiannya adalah data yang selalu berbentuk angka. Nah, bagaimana dengan poin yang ketiga ini? Dia kan berbentuk angka atau bilangan. Kenapa dia masuk ke dalam jenis data kategori? Ada yang tahu? Oke, coba kita perhatikan. Apakah data di sini 71, 72, 73 bisa kita operasikan dengan operasi matematika? Tidak bisa ya. Baik itu dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dia tidak bisa dioperasikan. Karena tidak bisa dioperasikan, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis data numerik, meskipun dia berbentuk bilangan. Tapi dia masuk ke dalam jenis data kategori. Atau lebih gampangnya, untuk membedakan antara data kategorik dan data numerik, itu kita lihat dari cara proses pemerolehan datanya. Untuk data kategorik itu cukup dengan kita mendata, tanpa perlu menghitung ataupun mengukur. Sedangkan untuk data numerik itu kita perlu menghitung ataupun mengukur. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Nah, Ibu punya contoh diagram batang tentang panjang nama siswa kelas 7A. Maksudnya panjang nama itu misalkan nama Ibu kan Rismawati. Nah, panjang nama Ibu itu dihitung dari banyaknya huruf yang membentuk nama Rismawati. Ada berapa? Rismawati. Ada 9. Nah, sama halnya dengan nama-nama siswa kelas 7A di sini. Pertanyaannya, untuk data yang seperti ini, dia masuk ke dalam data jenis numerik atau kategori? Coba ambil, silakan. Karena yang melewati proses itu. Apakah yang melewati proses menghitung tadi kategori atau numerik? Jadi jawabannya adalah data numerik karena dia perlu menghitung dalam proses penilaian datanya. Panjang nama kan kita perlu menghitung, nggak bisa langsung mendata. Nah, Ibu punya contoh lain. Di sini ada data mengenai jenis media sosial yang diakses pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021. Nah, terlihat bahwa persentase penggunaan internet pada pengguna berusia 16 sampai dengan 64 tahun dalam 1 bulan terakhir itu yang paling tinggi ada YouTube, WhatsApp, Instagram, sampai Reddit. Tapi aku nggak tahu Reddit itu apa ya. Nah, mari kita klasifikasikan data-data yang kita peroleh dari bacaan di samping. Apakah masuk dalam data kategorik atau numerik? Untuk poin yang pertama, banyak pengguna internet di Indonesia. Nanti data yang kita dapatkan, dia masuk ke dalam data kategorik atau numerik. Ada yang tahu? Aisifa, silakan. Numerik karena? Iya benar, karena kita perlu menghitung berapa banyaknya pengguna internet di Indonesia. Yang kedua, urutan media sosial terbanyak yang digunakan di Indonesia. Dia masuk ke dalam jenis data kategorik atau numerik. Silakan Marini. Iya, benar banget. Karena kita tidak perlu menghitung untuk mengetahui data apa saja yang masuk ke dalam urutan media sosial terbanyak yang digunakan di Indonesia. Kita tinggal mendata aja dari yang tertinggi di sini, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan poin yang ketiga? Ada yang tahu? Lamanya waktu mengakses internet per hari di Indonesia. Silakan, Marca.
Iya, benar banget. Karena apa? Karena kita perlu menghitung lamanya waktu mengakses internet per hari di Indonesia. Bagaimana dengan poin yang keempat? Kategori benar, karena iya, macam media sosial yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia kan terlihat di sini. Tinggal ditulis ulang aja. Nah, gimana ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Biar kalian lebih paham lagi mengenai macam-macam data, di sini Ibu punya LKPD, LKPD. Nah, LKPD-nya bisa kalian kerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya dari baris akhir itu kelompok satu, ke depannya kelompok dua, dan seterusnya. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Nah, masing-masing kelompok eh, perwakilannya mempresentasikan hasilnya ya. Jadi saya anak kelompok gimana sama apa dua? Sama dua. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya anak-anak. Apa sudah selesai? Sudah semua ya? Oke, silakan perwakilan dari kelompok satu, dua, tiga ke depan.
Iya, maju. Ayo silakan. Nomor satu, nomor satu dari belakang. Nomor dua, ya begitu. Silakan untuk nomor satu, presentasikan nomor satu. Langsung jawabannya bisa begini bukan? Pertanyaan poinnya aja. Soal nomor satu, dikatakan poin pertama, poin A, yaitu jenis olahraga favorit siswa kelas 7, termasuk data kategori. Lalu yang B, banyaknya siswa kelas 7 yang berolahraga pada hari itu, termasuk data sendiri. Yang C, lamanya waktu siswa 7 berolahraga dalam sehari itu, termasuk data numerik. Yang D, skor dalam pertandingan bulu tangkis termasuk data numerik. Yang E, kelompok usia tim sepak bola termasuk data kategori. Dan yang F, peringkat Indonesia di Asian Games dari tahun ke tahun itu termasuk data kategori. Oke, gimana anak-anak yang lain jawabannya sama semua? Sama. Benar ya? Oke. Oke, silakan untuk kelompok dua presentasikan hasilnya. Untuk pertanyaan yang A, nomor 2, diagram nyata yang menunjukkan data kategori itu yang data jenis aplikasi online. Lalu untuk pertanyaan B, diagram manakah yang menunjukkan data numerik itu data banyak aplikasi online. Lalu pertanyaan C, berapakah jumlah siswa kelas 7D? Itu jawabannya 32 siswa. Lalu pertanyaan D, aplikasi apakah yang paling favorit di kelas 7B? Itu jawabannya Mobile Legends. Dan yang pertanyaan E, berapakah jumlah aplikasi permainan online yang ada di bawah siswa kelas 7B? Itu jawabannya 95 aplikasi. Oke, gimana anak-anak jawabannya benar? Benar, Bu. Oke, silakan. Silakan diri. Oke, untuk keterampilan kelompok tiga, silakan kita jelaskan. Kelompok tiga tadi yang nomor 2 bagian F, itu pertanyaannya berapa jumlah siswa yang memilih aplikasi Among Us sebagai permainan favoritnya. Itu jika dilihat di diagram di sebelumnya itu ada 4 siswa. Lalu yang G, berapakah jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa 7B, itu ada 6 aplikasi. Yang H, berapakah banyaknya aplikasi yang dimiliki kebanyakan siswa kelas 7B, itu ada 3 aplikasi. Lalu yang I, jika Dilan adalah siswa kelas 7B, berapakah aplikasi yang dia miliki? Nah, ini jawabannya itu pertanyaan ini tidak dapat dijawab karena kurangnya informasi. Sedangkan Dilan ini tidak masuk dalam data di sini. Lalu yang J, aplikasi manakah yang menjadi favorit siswa perempuan di kelas 7B? Ini juga sama. Ini tidak bisa dijawab karena kurangnya data. Oke, gimana jawabannya anak-anak? Sama? Sama. Nah, dengan berakhirnya KPD, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin salah satu di antara kalian mengumpulkan apa saja yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan kita. Pertemuan ini kita bisa tulis itu data yang muncul bentuk kualitatif biasanya bukan berbentuk jelas, sebenarnya sudah nama negara dan tulisan nama bank. Kemudian ada data mengenai yang selalu berbentuk apa? Ya, tinggi badan, dan nama saya juga. Oke, tepuk tangan dulu kita anak-anak. Oke, untuk tugasnya, biar kalian di sini paham, jangan sampai nanti di rumah kalian lupa. Jadi tugasnya bisa kalian kerjakan uji kompetensi di buku paket kalian halaman 198. Diingat ya tugasnya ya anak-anak. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai statistika dalam diagram. Jadi bisa kalian pelajari materi tentang statistika dalam diagram, mulai dari diagram batang, garis, maupun lingkaran. Nah, pelajari juga tentang bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan diagram tersebut. Nah, materi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian, halaman 200 sampai dengan 207.
Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan materi ini dipelajari ya, anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.